lagi dengan Miss Erna. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling dengan tema 7 cara belajar yang efektif. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video yang terbaru. Hey sobat kece, pernahkah kamu merasa jenuh saat belajar? Tentu sering ya. Tugas sekolah menumpuk, tapi rasanya males banget buat nyentuh buku. Tahukah kamu, jika rasa malas itu kamu biarkan, maka akan semakin banyak tugas-tugas sekolahmu yang terbengkalai dan tentunya kamu akan uring-uringan dan makin kesel. Tentu tidak enak kan? Nah, kali ini kita akan membahas 7 cara efektif dalam belajar. Simak yuk. Pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Bagaimanakah membangun suasana belajar yang nyaman? Kamu bisa setting gaya dan tempat belajar sesuka hatimu. Bisa juga sambil mendengarkan musik loh. Tidak melulu harus di dalam ruang tertutup loh ya. Kamu juga bisa belajar di luar rumah kok. Kedua, membuat rangkuman. Iya, mencatat pokok-pokok pembelajaran. Mengapa? Karena jika kita membaca satu buku, akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Dengan membuat intisari dan materi tersebut, kamu dapat memudahkan untuk mengingat dan memahaminya. Ketiga, membuat singkatan menyerupai sesuatu. Metode ini dapat digunakan jika kamu mengalami kesulitan dalam mengingat atau memahami dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Contohnya, asik di meba. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. MVKA, masuk melalui vena, keluar melalui arteri. Keempat, belajar sambil praktek. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Iya, cara belajar ini juga akan membuat kamu tak merasa bosan loh. Misalnya, belajar IPA seperti botani atau averbrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuhan-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah cara belajar menjadi lebih asik. Kelima, memahami bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri kita akan ingat ketika ujian. Kalau kamu masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti atau memahami materi. Keenam, belajar rutin. Tidak perlu lama. Dengan rutin belajar, kamu akan makin mudah untuk mengingat hal yang sudah kamu pelajari. Dan yang perlu kamu lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi hari 45 menit, siang hari 25 menit, sore hari 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks dan pada saat harus belajar terlalu lama. Ketujuh, belajar bersama bukan ngerumpi bersama. Metode ini sering dikatakan metode paling efektif karena dalam suasana belajar kelompok, hal yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks, menerima pelajaran atau materi yang diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui juga akan mudah diselesaikan dengan cara bekerja sama. Maka sangat dianjurkan sebelum ujian sebaiknya belajar bersama. Nah, sobat kece, demikian tadi sekilas tips bagaimana kita bisa belajar yang menyenangkan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.